Tim Satgas UB terus berinovasi dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19 yang cukup meresahkan ini. Kali ini tim Satgas UB bersinergi dengan beberapa fakultas di UB mengadakan kegiatan terbaru yaitu pembagian bantuan APD di beberapa rumah sakit di Malang. Seperti apa detail dari kegiatan ini? Sebenarnya kalau kita sudah running dan mungkin masih akan tetap kita salurkan tuh masalah ini ya, bantuan logistik APD-nya itu masih. Jadi seperti tadi saya sampaikan memang ada 3 wilayah ya di Kota Malang, seluruh puskesmas Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu itu. Di sana mencakup dari yang face shield-nya, kemudian hazmat-nya. Lalu untuk rumah sakit juga ada yang tadi selain aerosol box, Sahu Anwar juga mendapatkan pasien transport box yang itu dibuat sebenarnya justru kita memberdayakan warga-warga di sekitar yang kampung ini, yang di daerah kampung ini, yang lingkar kampus. Jadi kita juga membantu mereka untuk tetap mendapat pemasukan ya. Nah, ini mungkin bisa ada datanya, tapi selain itu kita juga ada membuat VTM. Selama ini isunya VTM, virus transfer media itu, transfer media dia sempat ini ya, langka gitu kan. Ternyata sebenarnya kita bisa buat sendiri. Jadi itu bahkan tidak terlalu mahal sebenarnya, dan memang itu yang sesuai dengan kualifikasinya. Dan kita sudah mendistribusikannya ke beberapa rumah sakit yang membutuhkan seperti di Lawang, kemudian di Prima Husada dan di RSI Unisma. Beberapa juga akan kita masih untuk support yang di tempat lain. Sembari kita menunggu untuk alat PCR yang ada sekarang di Provinsi Jatim ya, akan disebarkan ke kota-kota di Jawa Timur. Itu kan bantuan dari BNPB-nya ya. Terus selain itu kita juga logistik semisal makanan bernutrisi juga masih kita salurkan. Karena kita tahu Saiful Anwar sendiri aja gitu ya, sehari untuk APD-nya dia butuh lebih dari 150 set per hari gitu kan. Bayangkan aja dikalikan berapa hari, kita nggak tahu sampai kapan ini krisisnya. Gitu. Jadi sejauh ini yang ada. Kita beruntungnya mungkin universitas ya, jadi banyak ahli di sini. Tidak hanya kedokteran, jadi ada dari pangan, teknologi pangan ini, kemudian dari pertanian maksud saya, juga ada lagi dari teknik, kemudian dari FISIP, lalu dari hukum juga ada, dari Filkom. Jadi ini saling terintegrasi sih gitu kan. Cuma memang tupoksinya mungkin masing-masing. Kalau yang Filkom, kita ingat lagi ini ke tim tracking ya. Jadi belum saya sebutkan, tim tracking ini awalnya memang penapisan untuk mahasiswa dan sivitas UB gitu. Apakah mereka PDP, maksudnya ODP, seperti itu kriterianya. Dan sebenarnya itu akan kita follow up. Jadi ada hotline yang memang tersedia gitu. Kita ada kemarin sempat sampai buka 2 hotline. Kita juga close tracking nih siapa kontak-kontaknya sehingga kita bisa memastikan mereka aman apa enggak sekarang agresivitas. Tapi karena sekarang juga loadnya sudah menurun, tracking juga buat untuk yang gelombang kedua penapisan, jadi per 14 hari kita cek lagi reguler gitu. Sambil yang pada yang kedua ini kita kan kerjasama dengan Filkom dan dari PWK untuk geographical ini ya, kondisi, kita bisa mapping nih adik-adik kita itu ada di mana aja sih lokasinya, mereka beneran pulang kah atau mereka jalan-jalan gitu kan. Jadi kita bisa ngecek posisinya mereka di mana. Dan ini ada aplikasi yang di HP maupun kita bisa akses lewat web. Dan terasa sekali saya memang bantuan di sini mungkin tidak terlalu di booming di media, cuman sebenarnya kita jauh sebelum ada dari Kemendikbud mengarahkan bahwa kita harus ini kita sudah jalan gitu kan, dari merespon. Lalu untuk relawan sendiri itu unsur dari mahasiswa juga luar biasa bagus ya, tidak hanya dari FK, jadi dari fakultas lain, bahkan mereka mungkin tidak kenal siapa kita, mungkin kita juga belum membuka secara umum bahwa butuh relawan gini ya, karena juga sumber daya dan sebagainya harus diatur dulu. Itu juga banyak membantu untuk konten-konten sosial media, kita juga membuat untuk konten di IG, lalu mereka juga membuat untuk yang desainnya sekalian. Dan lagi untuk tangkal hoax. Jadi adik-adik di sini bekerja bersama dengan yang lain. Bagaimana segmentasi kita, saya bilang ya, publik kita itu kan luar biasa luas ya.
Jadi variasinya ada yang saking taunya panik, ada yang saking santainya jadi kayak benar-benar santuy, slow banget ya, kayak ya udah tetap aja rame. Nah itu kita benar-benar menjembatani semua segmen, meskipun jadinya beberapa media kita nggak membuat sendiri juga ya, kita juga memodifikasi dari yang sudah ada, kemudian kita juga memberikan sentuhan lokal wisdomnya Malang, sehingga edukasi kita tuh tanpa barrier harapannya ya, meskipun bisa ada barriernya, setidaknya diminimalisir gitu dari media yang kita gunakan. Nah kalau yang fokus di mana ini tidak di yang utama memang ke rumah sakit ya, rumah sakit yang rujukan COVID utamanya, seperti Saiful Anwar gitu. Tapi untuk yang lainnya semacam puskesmas gitu kita rata sih, jadi beneran kayak ke Dau, Kota Batu, terus habis itu ke Malang Selatan, sampai ke Pujon, Rantang, Kasimbon, sampai yang ke Tirto Yudo. Jadi sampai kita bahkan ada permintaan dari Tirto Yudo itu untuk mau dong dilatih Kampung Tangguh gitu, luar biasa ya. Jadi semangatnya memang sudah ada gitu. Kemarin juga waktu pembukaan awal kan ada festival lockdown ya di Kampung Tangguh, itu kan istilahnya festival biar orang-orang tuh lebih maksudnya tidak juga membuat orang panik, tidak membuat takut gitu. Dan juga dikatakan misalnya simulasi menghadapi pagebluk gitu. Jadi kalau ngomong pandemi kan kayak terlalu tinggi sekali, apa arti pandemi gitu ya. Jadi kita membuat bahasa-bahasa yang mereka sendiri sudah familiar. Itu nah festival lockdown ini uniknya benar-benar kita tidak mengharapkan warga itu ikut turun, misalnya warga yang lain ya udah stay home gitu, benar-benar stay home. Dengan cara apa? Kita YouTube streaming. Jadi sampai detik ini pun ketika ada simulasi untuk perawatan jenazah atau apa yang dengan melibatkan massa, kita kan mencoba untuk maksimal tuh benar-benar jangan banyak orang lah gitu kan. Kalau bisa maksimal 10 aja udah gitu. Nah, yang lainnya bagaimana? Ya udah akses lewat YouTube saja. Kita biasanya approach dulu personal, atau mungkin kalau nggak approach personal, kayak kalau personal sebenarnya seperti ini. Kita kemarin butuh untuk modelan, baru tahu bagaimana sih prediksinya versi UB gitu ya. Cuman kan memang kemarin ada beberapa hal yang kita tidak perlu publish dulu. Jadi karena kita tidak punya akses juga banyak tentang kondisi kotanya. Jadi kemarin itu kita approach-nya langsung dari MIPA ke statistik, matematika seperti itu. Misalnya kalau yang lain ada beberapa yang memang direkomendasikan. Jadi semacam dari Satgasnya sendiri kan ada prof-profnya yang bisa menghubungi. Misal kalau Prof Unti dari FISIP, beliau juga selain diadvokasi juga berpikir bahwa ini Satgas butuh penguatan tim komunikasi nih, paling tidak memblow up bahwa kita memang sebenarnya nggak yang dikatakan bahwa nggak ada respon dan sebagainya. Kita kan udah luar biasa ini ya, jungkir balik berapa minggu gitu ya. Nah itu juga dibantu untuk bagaimana nih mungkin masalah edukasi tadi jembatannya seperti apa, atau mungkin masalah konten stigma sosial itu kan tidak hanya pendekatan dari kedokteran sosial kan, ada hal-hal lain yang mungkin tidak bisa keluar kalau cuma dari orang kedokteran gitu. Jadi kita juga berusaha untuk di situ disinergiskan. Terus yang lain-lain sebenarnya juga kayak dari tiap-tiap orang Satgasnya mikir, wah iya ya kan ada Pak ini Pak itu gitu kan dari fakultas ini, dan mereka memang sangat mengapresiasi sih, kalau maksudnya kayak ya monggo gitu, kayak enak aja untuk diajak kolaborasi gitu. Sejauh ini kalau yang saya bertemu dengan warga, mereka terbantu. Mereka senang karena kita perhatian. Mungkin kalau beberapa persepsi berpikir bahwa kan enak ya ada dokter masuk ke grup mereka gitu. Jadi kan nanti akhirnya kita memang tidak mungkiri bahwa dokter kan cuma dikit ya gitu kan. Dan kita juga mau saving energi juga, dalam arti gini, jangan semua diterjunkan ke lapangan kan. Jadi harus ada yang garda depan. Jadi pesan utama kita tuh sebenarnya kita pengen saving lini terakhir kita itu loh. Jangan sampai kuncian kita terakhir nih, puskesmas, rumah sakit tuh kolaps. Terus siapa yang akan nanganin kita gitu. Jadi kita benar-benar berupaya. Jadi bahwa semua orang ini adalah garda depan, masyarakat adalah garda depan gitu. Dan mungkin ini tidak langsung terlihat sih efeknya ya, karena memang butuh proses, namanya edukasi kan nggak bisa langsung instan ya, bukan kayak program membangun sesuatu. Kalau selama ini sejauh ini mereka mengapresiasi, merasa mendapat input yang banyak.
Mungkin karena orang-orang yang juga suka belajar, jadi suka tantangan juga, suka tekanan. Alhamdulillahnya dapat orang-orang yang seperti itu. Pas ketika turun ke warga, kita mungkin ngomong masalahnya terlalu tinggi gitu ya, kayak saya tuh seperti ini, terus gimana dong saya beli termogan gitu kan, kayak ya masa saya yang jawab seperti apa ya. Untung jadi beliau bisa datang, bisa memberikan gambaran, ngapunten Bu, kita bukannya mau guruin gitu, tapi kalau warga kampung saya kita urunan ya satu RW, nggak perlu satu RW Bu gitu, satu kelurahan juga nggak apa-apa kalau cuman sekedar buat ngecek kesehatan, toh nggak semua orang bakal sakit. Dan kalau emang nggak yang berkepentingan jangan suruh masuk, kalau memang tegas nggak usah masuk ya jangan masuk, kecuali memang dia mungkin mudik, kita siapkan shelter sendiri seperti itu. Jadi pendekatan sosialnya mereka bisa satu frekuensi, dan jadi kerasa banget bahwa kolaborasinya nggak cuman dari intrakampus, tapi banyak segmen di luar sana, termasuk kita melibatkan militer ya, jadi ada bantuan juga, dukungan dari Danrem, Dandim, Polres itu ya, dari kota dan kabupaten. Itu jadi semacam membuat kita jadi kayak himbauan kan kadang juga ngewes aja Mbak ya, kayak lewat aja. Nah beliau juga memberikan dukungan, jadi ada beda kan ya masyarakat ketika didekatin dengan unsur militer, dengan sipil seperti apa. Jadi kita ngerasa banget nggak jalan sendirian, itu yang paling pentingnya sih rasanya. Kita mau replikasi yang jelas, replikasi ke banyak wilayah. Terus kita juga memastikan bahwa yang kita salurkan bantuannya, informasinya tepat sasaran. Terus kita juga melibatkan banyak orang, Mas Ian, jadi terbuka sih peluang untuk kita akan kerja bareng banyak orang gitu. Jadi relawan-relawan kita masih welcome sekali. Terus kalau mau donasi-donasi juga masih open sekali ya, karena ternyata memang tidak hanya dari unsur medisnya, banyak orang yang juga terancam secara kapital sosialnya ya, tidak ada pemasukan dan sebagainya, itu kan juga ancaman, sehingga kita sendiri juga tahu sekarang itu banyak tindakan kemalingan dan kriminal yang lain. Jadi mereka juga sebenarnya udah mulai ini lagi, ronda lagi ya per malam gitu, karena kondisi krisis seperti ini memang tidak pernah kita bayangkan. Jadi sambil jalan itu semua, kita tetap sambil mengedukasi berkali-kali, tidak capek ya untuk edukasi bahwa pentingnya masyarakat umum ini sebagai garda depan, kenapa kita tidak boleh di keramaian gitu. Kalau contoh Vietnam aja, maksudnya Vietnam juga nggak lebih bagus, sebenarnya nggak lebih bagus ya, dalam arti sama-sama lah gitu kan seperti kita gitu kondisinya. Kalau mereka bisa berhenti sih angka penularannya, karena mereka bahkan sangat striknya nggak boleh keluar rumah sampai 22 hari. Lebih apa gitu ya bahkan. Kemudian mereka benar-benar pakai masker kalau terpaksa keluar rumah. Lalu yang paling penting lagi, mereka boleh berkerumun maksimal cuma 2 orang. Itu bukan berkerumun sebenarnya, tapi itu terbukti mereka bisa mengurangi. Jadi harapannya kita juga nggak kalah sama mereka, dan kita bisa mengakhiri pandemi global ini yang ada di Indonesia. Pemberian bantuan APD bagi beberapa rumah sakit oleh tim Satgas UB yang bersinergi dengan fakultas ini diharapkan dapat mengurangi beban para tenaga medis di garda depan dalam menangani dampak penyebaran wabah COVID-19. Risa Rindu dan Farid Raafdillah melaporkan untuk UB TV.